Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan kali ini Bang Jai akan membahas tentang orang yang berkualitas. Mengapa Bang Jai membahas ini? Karena ini sangat penting digunakan sebagai cara untuk memotivasi dirinya sendiri, terutama di dalam mencapai kesuksesan dalam hidup. Oleh karena itu, silahkan disimak dan jangan lupa subscribe-nya. Orang yang berkualitas bukan dilihat dari kekayaan, kecantikan, atau tingginya jabatan mereka, tapi dengan sikap baik dan bijaksananya. Setiap pribadi memiliki ciri yang unik dengan kepribadian yang berbeda-beda. Dari kepribadian inilah sikap atau tingkah laku seseorang bisa menunjukkan kualitas dirinya. Semua orang butuh berproses menjadi lebih baik. Begitupun orang yang pernah melakukan kesalahan dan mau belajar dari kesalahan itu. Kualitas diri pun bisa digali dari setiap kesalahan dan pengalaman yang matang. Di bawah ini ada 4 tanda yang menunjukkan bahwa manusia berkualitas. Atau jika ingin Anda melihat bahwa apakah Anda sudah berkualitas, lihat 4 hal di bawah ini. Jika Anda sudah memenuhi keempat ini, mungkin kesuksesan Anda ada di depan mata Anda. Atau Anda selalu menjadi pribadi yang penuh motivasi diri. Nah, yang pertama adalah menganggap belajar dilakukan seumur hidup. Jadilah seorang pembelajar untuk seumur hidup. Ketika Anda sadar bahwa belajar tidak hanya ketika duduk di bangku sekolah atau bangku kuliah, Anda akan belajar dari banyak hal. Pengalaman dan proses yang Anda alami menjadi sumber belajar. Begitu banyak manfaatnya saat Anda mau untuk belajar. Jadilah salah satu orang yang memiliki sikap ini. Belajar akan menambah pengalaman dan pengetahuan untuk mencapai sukses. Belajar akan semakin menambah pemahaman terhadap diri sendiri, terutama bagi yang diberikan penyakit. Dengan belajar akan menambah pemahaman tentang kondisi kesehatannya, bahkan bagaimana proses pengobatan itu bisa dilalui dengan baik, sehingga sukses mencapai kesembuhan ada di depan mata Anda. Belajar dapat membuat seseorang memperoleh inspirasi dalam berkarya, selain dapat memotivasi diri untuk selalu melakukan hal yang terbaik untuk diri Anda sendiri. Dengan belajar akan mengetahui banyak hal yang sangat membantu menimbulkan ide-ide, gagasan, atau kreativitas, terutama di dalam mencapai karir Anda. Kedua, berusaha rendah hati, tapi bukan rendah diri. Anda percaya diri dan bangga dengan diri adalah sesuatu yang penting karena ini akan mempengaruhi kemampuan Anda di dalam mengambil keputusan, khususnya dalam berkarya dan mencapai kesuksesan. Tetaplah rendah hati, tapi bukan rendah diri. Caranya dengan tunjukkan bahwa Anda juga berkualitas. Sikap rendah hati tidak dimiliki oleh banyak orang, apalagi saat posisi Anda berada di atas. Rendah hati tidak membuatmu menjadi rendah. Justru hal ini akan membawa Anda ke hal-hal baik. Jangan sombong dengan pencapaian Anda. Sikap rendah hati akan membuat Anda mudah menjalin relasi, sehingga ini akan membantu Anda mencapai sukses dalam berhubungan dengan orang lain maupun di dalam pekerjaan. Banyak orang yang dengan sukarela akan membantu Anda jika sikap rendah hati ini dilatih dan dibudayakan. Rendah diri akan membuat Anda tidak percaya diri dalam pergaulan maupun dalam mengerjakan pekerjaan Anda, sehingga akan mudah menemukan masalah di dalam kehidupan. Ketiga, tidak pelit berbagi ilmu. Saat kamu mempunyai ilmu yang lebih dibandingkan orang lain, jangan ragu untuk membagikannya.
Jangan ragu untuk membantu orang lain. Membagikan ilmu yang Anda miliki kepada orang lain tidak membuat ilmu Anda berkurang kok. Tapi sebaliknya akan membuat ilmu Anda semakin bertambah dan bermanfaat. Saat Anda takut tersaingi oleh orang lain karena akan memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada Anda, janganlah berpikir demikian. Setiap orang memiliki hak untuk mencari ilmu sebanyak yang mereka inginkan. Akan lebih baik jika Anda saling berbagi ilmu. Karena ketika Anda meninggal nanti, yang akan dipertanyakan salah satunya adalah ilmu yang Anda miliki itu digunakan untuk apa? Sejatinya adalah ilmu itu harus disampaikan agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Demikian juga ketika Anda menderita penyakit dan diberikan saran atau nasihat dari tenaga kesehatan, apa saja yang mesti dilakukan untuk mendukung kesembuhan. Seyogyanya ya dilaksanakan dengan baik. Jika Anda sudah punya budaya berbagi ilmu dan mengaplikasikan ilmunya, melaksanakan ilmunya, maka hidup Anda akan penuh motivasi. Tentu hal ini akan mendorong Anda untuk percaya diri mencapai kesuksesan. Ketika Anda mau berbagi ilmu dengan yang lain, tentu di saat yang tepat, maka bukannya ilmu akan hilang, tapi malah bertambah. Dan rasa bersyukur, bangga, itu akan muncul. Anda akan selalu diliputi rasa bahagia karena bermanfaat untuk orang lain. Perlu diketahui bahwa bahagia adalah salah satu ciri sehat jiwa. Ketika orang bisa merasa bahagia, apalagi bisa bermanfaat untuk orang lain, maka dia akan produktif, akan bangga dengan dirinya karena ada hal positif, ada hal baik yang dia miliki. Ya, ada aspek positif yang dia miliki yang membuat dirinya menjadi percaya diri, menjadi bisa beraktualisasi, menjadi bisa berkarya. Maka tentu mengenali dirinya dengan baik itu sangat penting. Ketika seseorang menyadari bahwa dia lebih daripada yang lain dalam hal ilmu, paling enggak diterapkan pada dirinya sendiri. Jika memang belum mampu menularkan atau sharing kepada orang lain, jika ini dilakukan, maka tentu kehidupan Anda akan lebih berwarna, akan lebih menggairahkan, akan lebih membuat Anda termotivasi untuk melakukan hal baru yang tentu akan membuat Anda merasa berarti atau berguna untuk orang lain, sehingga kualitas hidup Anda juga akan meningkat. Inilah salah satu bentuk bahwa Anda sehat jiwa. Keempat, tidak cepat puas dengan pencapaian. Saat Anda meraih suatu pencapaian, jangan cepat puas, apalagi sombong. Hal yang seharusnya Anda lakukan adalah mensyukurinya dan tetap berusaha untuk meraih pencapaian yang lain. Saat Anda cepat puas dengan pencapaian, Anda akan merasa lebih baik daripada orang lain dan merasa malas untuk berjuang selanjutnya. Orang yang penuh motivasi akan selalu berusaha mencapai hasil kerja yang lebih baik, akan melakukan segala upaya untuk mencapai kesembuhan yang sebaik mungkin. Dan tentu ketika Anda diberi cobaan penyakit, maka Anda akan mencoba untuk membuat target kesembuhan Anda. Dan tentu diharapkan tidak cepat puas, karena tentu ada standar bagaimana Anda dikatakan sembuh. Tentu ini harus dikonsultasikan kepada orang lain. Dan di dalam pencapaian harapan Anda perlu ada dukungan dari orang lain. Maka tidak ada salahnya kalau Anda selalu berkonsultasi kepada orang lain, tentu yang lebih sukses dari Anda. Ayo kita berusaha untuk menjadi salah satu orang yang memiliki sikap tersebut. Belajar untuk menjadi lebih baik setiap saat.
Jika kita mengalami sikap demikian, setidaknya kita tidak menjadi manusia yang jahat. Hidup kita akan semakin berkualitas dan tetap sehat jiwa tentunya. Karena selalu mempunyai pikiran yang positif, nyaman bersama orang lain, dan selalu bahagia. Nah, semoga teman-teman sehat jiwa, sahabat jiwa bisa melakukan dengan baik.